Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Ikrar Nusa Bakti, Pumpidah Hidayatullah dan juga Ramadan Pohan. Bang Ramadan, sebetulnya siapa yang memerintahkan fraksi untuk walkout? Ketua fraksi. Ketua fraksi memerintahkan kita walkout. Walaupun saya itu tadi masih mencari mic, masih memperjuangkan karena saya punya keyakinan bahwa kalau dikasih waktu lagi itu kita masih bisa. Bentuk perintahnya seperti apa? Apakah dia langsung mengatakan bahwa kita walkout atau sebetulnya dia mewakili suara yang lebih tinggi daripada ketua fraksi? Enggak, saya kira berhenti di ketua fraksi ya, perintah walkout itu. Dan ya kalau misalnya Pak SBY kan nggak mungkin akan ada investigasi seperti itu satu. Dan yang kedua, maksudnya investigasi gimana? Intervensi maksudnya? Bukan, tadi kan Pak Amir Samsudin kan mengatakan akan diinvestigasi untuk melihat siapa dalang dibalik walkout ini tadi, kan begitu kan. Nah, ya seperti itu. Dan itu mewakili pernyataannya Pak SBY? Pak Amir? Iya, enggak ya, waktu perintah mundur itu kan Beni kan tinggal membacakan, Pak Beni itu tinggal membacakan, tetapi kan itu kan arah dari ketua fraksi. Ya, ketua fraksi melakukan seperti itu. Waktu kepada kami, beliau mengatakan bahwa setelah berjuang 4 jam di lobi di dalam tetap ditolak gitu, dan ya beliau mengambil langkah seperti itu. Kalau ditolak kok terus kenapa jadi memaksakan harus itu ada? Iya, kalau harus itu ada, kami sebenarnya menginginkan itu di voting dan kalah itu lebih terhormat bagi kami gitu. Ini tidak dimasukkan dalam voting aja juga tidak gitu. Jadi ya makanya ketua fraksi mengambil sikap, oh, kita udah berjuang, ya udah gitu. Nah, seperti Pak Loli menyebutkan ada beberapa yang kita akomodir di sana. Tidak secara jelas. Kalau jujur saya katakan kalimat seperti Hanura yang singkat dan padat, yang tegas seperti itu mungkin akan membuat interpretasi tidak banyak. Baik, Bang Ramadan, kita punya satu soundbite ini, kita perdengarkan bersama. Sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan, jangan terlalu memasalahkan kalau Partai Demokrat walk out. Alasannya sederhana, karena juga selama ini kan PDIP sering walk out juga. Jadi sebagai partai yang masih baru, kalau Partai Demokrat mencoba mengikuti seniornya, saya kira hal yang wajar lah. Biar bisa juga sama-sama merasakan bagaimana sakit hatinya kalau ditinggal walk out. Sehingga kedepannya kita bisa lebih memilih kalau walk out tuh perasaan sahabat yang lain bagaimana ya, kan begitu. Iya, melucu juga ya. Itu di sana ya, untuk bercanda ala Pasek itu. Iya, tapi untuk sebuah hal yang sangat penting bagi demokrasi ini sebetulnya. Iya, sebenarnya sih ya kalau PDIP memang langganan walkout gitu ya, tetapi dan sekarang giliran balas dendam lah ya. Tidak dalam konteks itu. Makanya kan begini, sebelum pengambilan keputusan yang terjadi itu ya, kalau kami mengambil keputusan opsi 3 pilkada langsung dengan 10 perbaikan, itu semata-mata karena RUU-nya, semata-mata karena undang-undangnya, pikiran kami ya seperti itu. Baik. Tidak perlu misalnya ketika melakukan itu, Koalisi Merah Putih menganggap kami akan bermesra-mesraan dengan PDIP. Oh, tidak ada yang berpikiran seperti itu sebetulnya? Enggak, bukan dari Bung Rudi. Enggak, maksud saya ini dari situasi yang tadi malam gitu. Nah, tetapi itu kan ada interpretasi seperti itu, bahwa kekhawatiran kami bermesra-mesraan dengan PDIP. Nah, padahal posisi kami lakukan itu semata-mata karena 10 perbaikan untuk pilkada langsung itu menurut kami itu bagus gitu loh. Bang Ikrar, tanggapannya soal apa yang terjadi semalam walkout, terus kemudian Pak SBY mengatakan bahwa dia kecewa dengan apa yang terjadi. Iya, terus terang kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi ya. Apakah benar itu Pak SBY kecewa atau tidak kecewa ya? Ada missing link atau sebetulnya ini skenario yang lebih menurut saya kalau memang ini adalah suatu keputusan yang sangat penting ya, dan itu kan waktu itu kalau dilihat waktu Washington ya, itu kan jam 1:30
waktu Washington DC atau waktu New York ya, karena bedanya kan 12 jam. Dan itu menurut saya juga sangat mudah untuk kemudian terus-menerus dipantau dari Washington ataupun dari New York ya. Dan kemudian kan perintah harian itu kan bisa saja dilakukan dari detik ke detik atau menit ke menit ya, baik itu melalui Pak Sarif Hasan atau melalui Bu Nur Hayati Assegaf ya. Dan yang jadi pertanyaan saya juga ya, kalau memang itu ada ketua fraksi, kemudian kenapa dipilih Benny Kaharman sebagai juru bicara? Apakah kemudian ketua fraksinya tidak bisa menjadi juru bicara sendiri ya? Ini juga menjadi satu pertanyaan ya. Kalau kemudian Bung Ramadan tadi mengatakan bahwa itu perintah dari ketua fraksi, dan ketua fraksi berarti Bu Nur Hayati kan? Dan mestinya ketua fraksi itu juga mewakili putusan partai politik ya. Nah itu yang tadi saya katakan, kita nggak tahu apakah kemudian ada missing link atau kemudian ada perintah langsung dari atas ya. Dan kalau memang misalnya kita lihat bahwa Pak Sarif Hasan juga semalam juga udah pasti ada di situ. Karena biar gimana pun saya dengar bahwa beliau terus-menerus memantau. Dan Ibas juga kalau saya tidak salah ada di sana ya. Ya. Ya jadi gitu. Jadi pantauan itu kan boleh dikatakan bukan lagi minutes ya, tapi seconds. Jadi setiap second tuh pasti ada ininya. Nah itu yang makanya kemudian kekecewaan Pak SBY itu ya, terlepas dari itu benar atau salah, itu yang kemudian menimbulkan komentar-komentar yang tidak sedap. Ini artinya emang agak kurang jelas nih Partai Demokrat ya bagi rakyat ini ya. Kalau buat saya kurang clear. Kurang clear ya. Clear dalam artian jelas tadi ya. Kalau jelas, kalau Anda menggunakan kata jelas, itu bisa jelas dalam artian posisi. Tapi kalau saya katakan clearnya itu adalah jelas dalam artian bagaimana sebenarnya yang terjadi pada dini hari semalam. Iya, gitu. Bang Popida, Anda berada juga di sana semalam. Ini bagaimana sebetulnya suasana pada saat itu? Ya, memang banyak keanehan. Seperti saya bilang, akan banyak kejutan, benar kejutan kan. Yang saya ingin sampaikan. Nggak boleh ngomong loh. Nggak dibolehin ngomong. Betul, nggak boleh ngomong Prio. Tapi sebenarnya yang saya mau ingatkan, sebenarnya yang 10 poin sebetulnya yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus, dan saya akan mendukung juga intinya. Tapi kan kita tahu bahwa kondisi yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu ini ada ultimate. Artinya memang harus absolut dan memang harus diputuskan melalui musyawarah mufakat. Ini yang menjadi keanehan kalau menurut saya. Karena kalau kita ingat beberapa hari yang lalu, kita di sini juga, saya bersama Saan bilang itu adalah statement pribadi Benny Kaharman. Iya, ya waktu kan? itu juga sama saya di sini. Jadi saya pikir itu kondisinya memang masih bisa. Lagi pula kalau misalnya memang itu suatu perintah daripada Ketua Umum yang benar-benar harus diperjuangkan, Partai Demokrat harusnya bermainlah dengan berbagai macam mekanisme interupsi dan lain-lain. Padahal saya tahu sekali tuh Pak Ramadan Pohan tuh udah pengen banget menginterupsi dan pengen bicara agar memang goal opsi ketiga. Jangan-jangan cuma Pak Ramadan Pohan aja yang pengen seperti itu. Juga, saya lihat memang enggak juga, banyak juga dari teman-teman fraksi Demokrat yang ingin. Tapi poinnya begini, yang saya kaget adalah ketika menyatakan walk out. Begini, di dalam konteks pemutusan suatu keputusan di paripurna, kalau PDIP itu rata-rata mereka walk out karena udah hopeless dan mereka bukan determining factor di dalam konteks pengambilan keputusan. Tapi Demokrat pada saat kemarin itu adalah the biggest fraction. Jadi faksi yang paling besar, menentukan lagi ya? yang sangat menentukan, menjadi determinant factor sebetulnya. Dan ini kan adalah undang-undang yang sangat politis. Dan itu dilakukan dengan walkout berarti apa? Sangat malu kalau kemudian Partai Demokrat di kemudian hari akan mencalonkan calon-calon calon-calon kepala daerahnya, karena dia sebenarnya nggak mendukung ataupun walkout, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan di undang-undang tersebut. Nah ini juga menarik sebetulnya. Begitu, itu sebenarnya. Itu yang saya aneh. Ketika fraksi Demokrat, Partai Demokrat memutuskan pilkada ini harus langsung dengan beberapa catatan, tentunya dengan pertimbangan bahwa pilkada tak langsung ini jauh lebih buruk daripada pilkada langsung tentunya. Atau tidak seperti itu? Kalau kita nggak pilkada langsung, kalau misalnya sesuai dengan praktek yang ada selama ini, ya dengan tingkat masalah korupsinya, money politicsnya, kompleksitasnya dan sebagainya, itu kan ekses negatifnya. Itu yang harus kita perbaiki. Bukan pilkada langsungnya yang kita ganti, tetapi caranya, arahnya sudah benar, ya kan? Caranya ini yang mau kita perbaiki di sini. Artinya tidak masalah juga dengan pilkada tak langsung ya?
nggak masuk dalam opsi sebenarnya kami. 10 poin yang disampaikan Demokrat itu bisa diatur di dalam konteks aturan yang lain. Misalnya peraturan Tapi KPU atau koalisi Merah Putih tidak Enggak, maksud saya menerima tidak sama perlu sekali. di dalam undang-undangnya. Esensinya kan sebenarnya Demokrat mendukung pilkada langsung. Iya. Gitu. Jadi ada opsi yang sebenarnya dia bisa milih. Iya. Begitu itu yang Nah, saya itu aneh, sebetulnya agak yang Empat saya menjadi jam loh khawatir. kami memperjuangkan itu di dalam lobby di dalam, tapi tidak ada satupun yang mendukung saat itu. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam lobby yang 4 jam itu. Dan Kenapa? sebetulnya ada opsi terakhir, yaitu mengembalikan kepada panja dan tidak dilakukan Demokrat pada saat itu. Itu yang agak aneh juga, karena sebetulnya Jadi ada urgensi kita upaya memutuskan pembiaran. pada Anda tadi melihat malam ada itu upaya pembiaran ada di apa sana. gitu. Saya juga nggak ngerti gitu sebenarnya. Baik. Tidak ada urgensi harus putus tadi malam sebetulnya. Mungkin begini Bung Pompida, ketika di Panja itu Khothibul Umam Wiranu sudah mati-matian untuk memperjuangkan di Panja untuk jebol itu gagal. Akhirnya Ya tapi kan ini kan sudah diuji kembali Nah, ya, di makanya paripurna kan dan begini, menjadi Bung. keputusan paripurna untuk bisa dibahas Nah, kembali sebenarnya. kemarin itu kan hak kita berbeda sebagai ceritanya anggota, sebetulnya. hak kita sebagai anggota, ya hak konstitusional kita yang kita lakukan di sana itu kan nggak dikasih kemarin, ya kan? Saya sampai dari meja saya Memang lari. kemarin itu Mas Priyo ya dengan segala hormat banyak sekali melakukan persoalan ya. Dari Artinya suara Golkar- saya pun juga tidak bisa menginterupsi. Iya. Kemudian tiba-tiba mic mati semua, dikontrol benar gitu. Artinya memang ya kurang berperilaku Bahkan kemarin negarawan. teriak-teriakan supaya ganti pimpinan kan. Bahkan saya pribadi saya datang ke belakang ketika diskors, saya sampaikan kepada Mas Priyo bahwa Mas Priyo, kalau Mas Priyo seperti ini Mas Priyo nggak selamat, saya bilang. Artinya bukan apa-apa, ini kan dia juga punya karir politik ke depan yang harus diselamatkan. Nah kalau dia berlaku seperti ini, selalu one sided gitu, tidak memberikan peluang yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak konstitusional itu, Oke. wah bisa berbahaya ke depan. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.